Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Mutammimatul Ajurrumiyah juzuk 2 bab maf'ul ma'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'ahu. Ini adalah bab maf'ul ma'ah, membahas tentang sesuatu yang diperbuat bersamanya, bareng-bareng. Jadi maf'ul ma'ah ini maf'ul terakhir. Di antara segala maf'ul, maf'ul mutlaq udah, maf'ul fi udah, maf'ul min ajli udah, maf'ul bih udah. Ini maf'ul ma'ah ya terakhir. Ya. Wa huwal ismul mansubul ladzi yuzkaru ba'da wawin bi makna ma'a li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Wahwa, dan dianya maf'ul ma'a itu isim al-mansubu yang dinasabkan, alladzi yang yuzkaru yang disebutkan akan dianya isim. Yuzkaru naib fa'ilnya huwa, kembali ke isim. Isim yang mansub yang disebutkan akan dianya isim ba'da wawin, sesudah waw bimakna, sesudah waw yang ada ianya waw dengan makna ma'a. Kenapa disebut libayaniman? Untuk menjelaskan orang, walaupun nanti bukan orang. Untuk menjelaskan orang, fu'ila ma'ahu yang diperbuat bersama nyaman, al-fi'lu akan perbuatan. Masbukan bijumlatin, hal keadaan isim. Masbukan, kita hal kepada isim. Hal keadaan isim yang mansub itu masbukan, didahului bijumlatin dengan satu jumlah. Fiha yang di dalamnya jumlah itu fi'lun, ada fi'il, au ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufihi, atau isim fihi yang padanya isim itu ma'nal fi'li, ada makna fi'il, wa hurufihi dan hurufnya fi'il. Nahu contohnya ja'al amiru wal jaisha, datanglah oleh panglima bersama tentara. Wastawal ma'u wal khosyabata, naiklah air bersama kayu. Ulang dulu sekali Gio maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'ahu. Bermula ini satu bab, yaitu menjelaskan maf'ul ma'ah. Wa huwa, dan bermula dianya maf'ul ma'ah, al ismul mansubul ladzi yuzkaru, yaitu isim yang dinasabkan yang disebutkan akan isim ba'da wawin, setelah waw, di makna ma'a, dengan makna ma'a, dibayanin untuk menjelaskan, min fi'lin daripada perbuatan, ma'ahu beserta, ma'ahu fi'lu besertanya perbuatan, masbuqon hal keadaan didahului, dijumlati dengan jumlah fiha padanya fi'lun yaitu fi'il, au ismun fihi atau isim padanya, makna fi'li makna fi'il wa hurufihi dan hurufnya fi'il. Nahwu, dan bermula demikian, yaitu contoh ja'al amiru, setelah datang raja, wal jaisha bersamaan tentara, wastawal ma'u wal khosyabata, dan naik oleh air beserta kayu. Masih harus diluruskan dikit. Nah ini, perhatikan sekali lagi. Wa huwal ismul mansubul ladzi, dianya maf'ul ma'ah itu isim yang dinasabkan, alladzi yang yuzkaru disebutkan akan dianya isim, ba'da wawin sesudah waw, bimakna ma'a
Sesudah waw dengan makna ma'a. Libayaniman, bukan min. Libayaniman. Kenapa isim itu disebut? Li muta'alaq kepada yuzkaru. Libayaniman. Untuk menjelaskan man fu'ila, madhi majhul. Untuk menjelaskan man fu'ila, yang diperbuat bersamanya si man akan perbuatan fi'lu, naib fa'il. Masbukan, hal keadaan isim mansub, masbukan hal. Sahib halnya ismul mansub. Kalau kita memaknai hal, sahib hal harus disebut biar jelas. Didahulukan, apanya yang didahulukan? Hal keadaan isim tadi. Hal keadaan isim mansub didahulukan bijumlatin dengan satu jumlah. Fiha fi'lun, yang dalamnya jumlah itu ada fi'il. Au ismon fihi ma'nal fi'li. Ismon atah kepada fi'lun. Dengan satu jumlah, yang di dalam jumlah itu ada isim. Fihi, yang di dalam isimnya, fihi yang padanya isim, itu maknal fi'li, ada makna fi'il, wa hurufihi, dan hurufnya fi'il. Nahu, ja'al amiru wal jaisha, wastawal ma'u wal khasyabata. Udah, aman makna semua. Perlu dites lagi sekali. Zaki. Ismul mansubul ladzi yuzkaru, dan dianya maf'ul ma'u itu isim yang dinasabkan ladzi yuzkaru, yang disebutkan akannya isim ba'da wawin, setelah waw, bimakna ma'a, dengan makna ma'a, dibayani man, untuk menjelaskan man fu'ila. Untuk menjelaskan man itu orang yang diperbuat bersama dia akan perbuatan. Untuk diperbuat ma'u fi'la. Masbukan, hal keadaan isim mansub. Masbukan Hal keadaan isim mansub itu yang didahulukan dengan satu jumlah. Yang padanya jumlah itu ada fi'il atau isim, padanya isim itu makna fi'il dan hurufnya fi'il. Nahu ja'al amiru wal jaisu wa istawal ma'u. Satu lagi contohnya. Wa ana sa'irun wan naila. Wa ana sa'irun wan naila. Bermula saya itu yang berjalan bersama sungai, sungai Nil. Wa ana sa'irun wan naila. Bermula saya itu yang berjalan bersama sungai Nil. Mana sepidol? Pinjam sepidol. Ya. Maf'ul ma'a. Maf'ul ma'a adalah satu isim. Ja'al amiru wal jaisha. Maf'ul ma'a adalah, nggak kelihatan ya. Maf'ul ma'a, tabir juga dipindah nggak apa-apa sebenarnya. Belajar. Maf'ul ma'a satu isim. Ya, yang mansub. Maf'ul ma'a mesti isim. Enggak boleh bukan isim. Kemudian mansub. Dinasabkan. Siapa yang menasabkan dia? Yang menasabkan dia nanti ada fi'il di belakang dia atau isim pada makna fi'il. Nanti kita contoh. Ana sa'irun wan naila. Ya, wan naila. Maf'ul ma'a adalah satu isim yang mansub yang disebutkan sesudah waw ma'a. Ini contohnya dulu. Ini namanya waw ma'a. Ini ada isim nih. Sesudah waw ma'a ada satu isim mansub. Satu isim yang mansub. Al jaisa isim, tandanya ada alif lam. Mansub dan nasabnya fathah. Disebut sesudah waw bermakna ma'a. Kenapa disebut? Libayaniman, untuk menjelaskan seseorang fu'ila bihil fi'lu, yang diperbuat bersama dia akan perbuatan. Untuk menunjukkan kebersamaan, datanglah panglima. Bersama siapa dia datang? Bersama pasukannya. Ini kan kebersamaan kan? Untuk menunjukkan bersama. Artinya raja atau panglima dan tentara datangnya bareng-bareng.
sebelum kita jelaskan maf'ul ma'ah, misalkan kita baca wal jaisyu boleh ini, wal jaisyu kan. Ja'al amiru wal jaisyu. Wow, rata berarti. Datanglah panglima dan datanglah tentara. Panglima datang, tentara datang. Cuma enggak menunjukkan bersama. Kedua-duanya datang, bisa datang. Satu datangnya sekarang, satu lagi sore kan. Tapi keduanya datang. Itu kalau ataf. Tapi kalau kita pakai waw ma'ah, kita baca wal jaisya, ini menunjukkan kebersamaan. Datangnya bareng-bareng. Kedua-duanya datang dan datangnya bareng. Itu makna isim mansub yang disebutkan sesudah waw ma'ah. Nah, sesudah waw ma'ah. Masbukan. Hal keadaan isim mansub itu didahulukan dengan satu jumlah. Sebelum isim mansub itu harus ada satu jumlah. Fiha fi'lun, yang dalam jumlah itu ada fi'il. Ini sebelum jaisya ada jumlah nih. Ada fi'il, ja'al amiru, ja'a fi'il, amiru fa'il. Atau fihi ismon ya. Ismon. Ya, gimana? Ismon fihi maknal fi'li wa hurufi. Atau didahulukan oleh satu jumlah yang dalam jumlah itu ada isim. Yang dalam isim itu ada makna fi'il dan huruf fi'il. Ini contohnya. Ana sairun wan naili. Bermula saya itu yang berjalan bersama sungai. Waw ma'ah sesudahnya ada isim mansub. Sebelumnya ada satu jumlah. Yang dalam jumlah itu ada isim. Sairun isim fa'il. Ada isim yang dalam isim ini ada makna fi'il. Sairun isim fa'il sama seperti fi'il. Sairun sama seperti yasiru, berjalan. Ya, ada makna fi'il, ada huruf fi'il. Ada huruf fi'il, fi'ilnya kan sara nih. Berjalan, sara. Sekali lagi, isim mansub yang disebutkan sesudah waw ma'ah yaitu al-jaisya dan an-naila. Yang isim mansub tersebut didahului oleh satu jumlah. Di belakang ini ada jumlah. Bisa jumlah fi'il seperti ja'al amiru, jumlah fi'il fa'il. Atau satu jumlah yang dalam jumlah itu ada isim bermakna fi'il. Seperti isim fa'il, sairun. Nah, udah itu doang. Ana sairun wan naila. Nah, ini namanya maf'ul ma'ah. I'rabnya biasa aja. Al-amiru ja'a fi'il madhi, al-amiru fa'ilnya waw ma'ah jaisya maf'ul ma'ah, mansub dan nasab kata. Misalkan kita mau jadikan waw ataf ini boleh? Boleh. Kita baca wal jaisyu. Nanti di depan ada penjelasan. Ada yang wajib kita nasab, ada yang boleh kita nasab, boleh juga kita ataf. Ini contoh boleh dua-duanya. Boleh wal jaisya, berarti maf'ul ma'ah. Boleh juga wal jaisyu, kita ataf. Di bawah contoh wajib nasab, wan naila. Kenapa wajib nasab kalau di bawah? Di atas dulu. Kalau ini kan ja'al amiru, wajah al jaisyu, maknanya benar. Datanglah panglima dan datanglah tentara. Kalau di bawah nggak sah kita ataf. Ana sairun, saya itu berjalan. Misalkan kita baca wan nailu kita ataf kepada sairun. Maknanya saya itu sungai. Kan salah. Ana sairun, saya berjalan. Kalau kita ataf, jadi maknanya ana an-nailu, saya itu sungai. Benar nggak saya itu sungai? Nggak benar. Saya itu orang. Karena nggak sah di ataf, wajib kita baca wan. Jadi maf'ul ma'ah itu ada yang wajib jadi maf'ul ma'ah kalau nggak sah kita ataf, ada yang boleh jadi maf'ul ma'ah, boleh tidak. Kalau bisa kita ataf boleh, maf'ul ma'ah juga boleh. Coba yang nggak paham yang mana? Contoh lain, ja'a Zaidun wa Amran. Ja'a Zaidun wa Amran, boleh kita baca wa Amran. Datanglah si Zaid bersama si Umar. Ja'a Zaidun fi'il fa'il wa Amran maf'ul ma'ah. Boleh. Kita ataf juga boleh. Ja'a Zaidun wa Amrun. Kan sah ataf kah? Si Zaid bisa datang, si Umar juga datang. Ini contoh boleh dua. Contoh yang wajib kita nasab yang lain misalkan. Apa contohnya? Yang nggak sah kita ataf. Zahabtu wa tulu asyamsi. Aku pergi bersama terbit matahari. Zahaba Zaidun
wa tulu asyamsi. Pergilah si Zaid bersama terbit matahari. Itu wajib nasab, nggak boleh kita ataf. Kalau tulu'a kita ataf kepada Zaidun, artinya pergilah terbit matahari. Kan nggak mungkin, salah maknanya kan. Masa matahari pergi? Nah itu. Isim yang mansub yang disebutkan sesudah waw dengan makna ma'a untuk menjelaskan siman yang diperbuat dengan nyaman akan perbuatan. Untuk menunjukkan kebersamaan. Jumlah itu didahului, isim mansub itu didahului satu jumlah. Yang dalam jumlah itu ada fi'il. Seperti jumlah fi'il dan fa'il, jumlah fi'il naib fa'il boleh. Enggak? Atau didahului satu jumlah. Dalam jumlah itu ada isim. Yang dalam isim itu ada makna fi'il dan huruf fi'il. Seperti sa'irun. Ana sa'irun itu jumlah mubtada dan khobar. Ada isim bermakna fi'il, yaitu isim fa'il. Boleh? Nah. Ja'al amiru wal jaisha. Istawal ma'u wal khosyabata. Naiklah air bersama kayu. Ini di sini wajib nasab. Enggak boleh kita baca istawal ma'u wal khosyabatu. Khosyabatu itu bukan kayu sebenarnya, meteran. Ini ada sungai nih. Ini ada sungai. Ini ada alat ukur. Alat ukur ketinggian air dipancangkan, namanya khosyabah. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, alat ukur air, ketinggian air di sungai, nah gitu. Kemudian kita bilang istawal ma'u, naiklah air sungai, wal khosyabah, bersama kayu, hingga datar bersama alat ukur. Nggak sah kita ataf, kenapa? Karena alat ukur nggak naik, dia akan ditancapkan. Nggak sah istawal khosyabatu, naiklah kayu, nggak naik kayu. Karena yang naik air ya, di sungai. Nah, itu maknanya. Itu contoh wajib nasab. Istawal ma'u wal khosyabata. Rada rumit nggak maknanya? Bisa nggak i'rabnya kira-kira? Masbukan bijumlatin ya. Hal keadaan isim itu didahulukan dengan satu jumlah. Fiha fi'ilun. Fiha khobar muqaddam. Fi'ilun mubtada akhar. Fiha. Yang dalamnya jumlah itu ada satu fi'il. Au ismon. Ismon atah kepada fi'lun. Yang dalam jumlah itu ada satu isim. Fihi. Yang padanya isim itu ada makna fi'il dan hurufnya fi'il. Fihi khabar muqaddam, makna mubtada muakhar. Wa ana sa'irun wan naila. Bermula saya itu yang berjalan bersama sungai. Ini contoh wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Kenapa wajib nasab? Karena enggak sah kita ataf. Waw ataf nailu kita ataf kepada sa'irun nggak sah, rusak makna. Saya itu yang berjalan dan saya itu sungai, nggak mungkin. Makanya wajib kita ataf. Saya berjalan bersama sungai, maknanya saya berjalan di pinggir sungai. Sungai berjalan, saya juga berjalan. Nah itu bebas, ada yang bebas, ada yang wajib nasab. Lanjut. Waqad yajibun nasbu 'alal maf'uliyati nahwul misalainil akhiraini. Kadang-kadang wajiblah oleh nasab 'alal maf'uliyah kepada maf'ul ma'ah. Waqad yajibun nasbu, kadang-kadang wajiblah oleh nasab 'alal maf'uliyah di atas maf'uliyah. Yaitu sebagai maf'ul ma'ah. Nahu bermula demikian itu seperti dua contoh yang terakhir. Nahwul misalainil akhiraini. Seperti dua contoh yang terakhir. Jadi di sini beliau pengen menyatakan begini, tidak semua maf'ul ma'ah itu wajib kita nasab. Ada yang boleh nasab, boleh ataf. Cuma kadang-kadang wajib kita nasab. Wajib kita jadikan maf'ul ma'ah. Ketika enggak sah kita ataf. Seperti dua contoh terakhir. Yaitu ana sa'irun wan naila dan istawal ma'u wal khosyabata. Itu tadi kan enggak sah di ataf. Saya berjalan, saya sungai, rusak. Makanya ma'ah. Naiklah air dan bersama kayu. Kayu enggak naik. Nah itu. Paham enggak kira-kira habis itu? Kalau contoh pertama, boleh kita nasab, boleh kita ataf. Ja'al amiru wal jaisu. Ja'a amrun wa zaidun. Itu boleh kita rafa, kita ataf, boleh juga kita nasab. Wa nahwu, dan seperti
Ini contoh nggak boleh ataf, harus nasab. Contoh wajib nasab. La tanha anil qabihi wa ityanahu. La tanha anil qabihi wa ityanahu. Jangan engkau melarang dari yang qabih, dari yang buruk. Wa ityanahu, bersama melakukannya yang buruk. Ityan, mendatanginya yang buruk. La tanha anil qabih, janganlah engkau melarang dari yang qabih, dari yang jelek. Wa ityanahu, bersama melakukannya yang jelek. La huruf nahi, tanha fi'il mudhari' majzum bila nahi. Anil qabih jar majrur wa ma'a, ityana maf'ul ma'a, mansub dan nasab fathah, mudhaf ityanahu mudhaf ilaih. Di sini enggak boleh kita ataf. Enggak boleh kita baca wa ityani. Ityani kita ataf kepada qabihi. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Rusak makna. Maknanya, jangan engkau larang dari keburukan. Jangan engkau larang dari mendatanginya keburukan. Perhatikan. Padahal maksudnya, jangan engkau larang keburukan bersama kamu melakukannya. Kan gitu maksudnya. Kamu larang orang lain, kamu melakukannya. Itu kalau maf'ul ma'a. Kalau kita ataf, la tanha anil qabih, jangan engkau melarang dari yang buruk. Wa ityani kita ataf kepada qabih. Maknanya, jangan engkau larang dari mendatanginya keburukan. Salah kan? Masa mendatangi keburukan jangan dilarang? Padahal tujuan orang bicara, keburukan memang harus dilarang. Jangan larang orang lain, tapi kamu melakukan. Karena enggak sah kita antaf ityani, makanya wajib kita jadikan maf'ul ma'a. Wa ityanahu. Nah. Gimana Radi? Ada yang muskil? Silakan ditanyakan. Nah, kalau ada kemuskilan jangan disimpan di dalam hati. Masih ada contohnya ya. Ini. Wa mata Zaidun wa tulu asyamsi. Ini contoh wajib nasab. Wa mata Zaidun, dan matilah si Zaid, wa tulu asyamsi, bersama terbitnya matahari. Matilah si Zaid bersama terbit matahari. Kalau kita antah maknanya gimana? Coba kalau diantah. Coba artiin kalau diantah. Yang gede. Dan matilah si Zaid Dan terbit. Kalau diantah amelnya harus diulang biar jelas. Dan matilah si Zaid dan Terbit matahari. Ya kan? Mata Zaidun, matilah si Zaid. Wa ataf tulu'u ataf pada Zaidun. Berarti tulu'u pada posisi Zaidun. Kalau Zaidun fa'il, tulu'u juga fa'il. Maknanya matilah si Zaid, matilah terbit matahari. Matahari mati enggak? Enggak mati. Jadi rusak makna, makanya enggak boleh ataf. Wajib kita baca wa tulu'a. Matilah si Zaid bersama terbit matahari. Nah, itu. Gampang sebenarnya. Ada yang gampang, ada yang rumit. Ini contoh gampang, contoh rumit. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh wajib nasab juga. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka kumpulkan olehmu akan urusan kamu. Wa syuraka'akum, bersama sekutu-sekutu kamu. Fa ajmi'u, maka kumpulkan olehmu akan urusan kamu, wa syuraka'akum, bersama sekutu-sekutu kamu. Jadi di sini waw ma'a syuraka maf'ul ma'a. Enggak boleh syuraka'a kita atah kepada amra. Amra jadi maf'ul ajmi'u. Kalau syuraka'a kita atah kepada amra jadi maf'ul ajmi'u juga. Kenapa enggak boleh? Kalau menurut kita boleh-boleh aja. Kata para ulama, orang Arab enggak menyebut fa ajmi'u syuraka'akum, enggak. Orang Arab enggak menyebut begitu. Fa ajmi'u af'ala, enggak. Orang Arab menyebutnya pakai sulasi. Jama'tu syuraka'akum misalkan. Kalau jama'a yajma'u ijma', kan? Ijma'u syuraka'akum boleh. Sedangkan di sini ajmi'u tambah hamzah. Makanya nggak boleh, nggak ada penggunaan. Nah, itu alasan. Ini contoh rumit.
Syuraka'a nggak boleh kita ataf kepada amra. Kenapa? Karena jadi maf'ul ajmi'u. Karena ajmi'u nggak pernah maf'ulnya syuraka'a. Yang maf'ulnya syuraka'a jama'a sulasi. Itu alasannya. Nah, agak rumit dikit ya, nggak terlalu kelihatan. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah paham yang di belakang. Lanjut lagi. Waqad yatarajjahu 'alal 'atfi nahu qumtu wa zaidan. Waqad yatarajjahu. Kalau di belakang tadi wajib nasab. Wajib nasab kalau enggak sah ataf. Ini bukan wajib. Waqad yatarajjahu. Kadang-kadang kuat ianya nasab. 'Alal 'atfi di atas ataf. Kadang-kadang yatarajjahu kuat ianya nasab. 'Alal 'atfi di atas ataf. Makna kuat, kadang-kadang lebih baik kita jadikan maf'ul ma'a daripada kita ataf. Kita ataf boleh juga, tapi kurang baik. Lebih baik, lebih kuat, lebih dianjurkan kita nasab. Pokok ya tarajjahu kadang-kadang kuat ianya nasab di atas ataf. Makna kuat, kadang-kadang lebih baik kita nasab, kita jadikan maf'ul ma'a daripada kita ataf. Contohnya, nahu qumtu wa zaidan. Aku berdiri bersama si Zaid. Qumtu wa zaidan, aku berdiri bersama si Zaid. Qumtu fi'il dan fa'il, wa ma'a zaidan maf'ul ma'a. Udah. Ini lebih baik kita baca wa zaidan daripada wa zaidun. Kalau kita baca wa zaidun boleh. Kita ataf kepada tu. Qumtu, qumtu kan koma. Qumtu fi'il dan fa'il. Wa ataf zaidun kita ataf kepada fa'il koma. Nah, cuma begini, ataf kepada dhamir muttasil, ataf kepada dhamir muttasil baru bagus harus dipisah oleh kalimat lain. Uskun anta wa zaujuka. Uskun anta wa zaujuka. Wa ataf zauju ataf kepada fa'il uskun. Diamlah kamu hai Adam, kamu dan istrimu. Zauju ataf kepada fa'il uskun. Uskun fa'ilnya mustatir kan? Anta kan? Baru boleh kita ataf, kita selang. Kita taukid dulu, tambah anta sekali lagi. Uskun anta. Padahal dalam uskun udah ada anta kan? Ditambah lagi anta. Uskun anta. Wa zaujuka. Di sini baru bagus kita ataf. Qumtu ana wa zaidun. Nah, aturannya begitu. Qumtu ana wa zaidun. Qumtu fi'il dan fa'il. Ana taukid tu. Waw ataf, zaidun ataf pada tu. Sudah diselangi oleh ana, boleh. Karena di sini nggak ada tulisan ana, maka lebih baik kita jadikan maf'ul ma'a. Qumtu wa zaidan. Paham nggak kira-kira? Tersampaikan nggak? Waw ataf. Kalau kita baca zaidun kita ataf kemana? Fa'il koma. Fa'il kan marfu. Makanya kita baca zaidun jadi marfu. Cuma tu dhamir, nggak kelihatan rofaknya. Cuma kata para ulama nahu, nggak bagus isim dhahir kita ataf kepada dhamir mustatir. Kecuali diselangi oleh dhamir yang lain. Kalau di sini, qumtu ana. Kita tambah ana. Nah, kan? Baru wa zaidun, boleh. Karena di sini nggak ada ana, maka lebih baik kita baca wa zaidan. Kita baca wa zaidun boleh juga, cuma kurang afdol. Nah, paham nggak? Nah, penting nggak kita belajar ini kira-kira? Ini sekarang mungkin belum kelihatan pentingnya. Tapi kalau udah paham insya Allah pas ngaji Quran, ngaji tafsir baru kelihatan penting ya. Nah baru. Kayak gini, kita punya pisau. Pisau kalau nggak dimanfaatkan nggak penting. Kapan perlu pisau kalau mugahan misalkan? Ada mugahan di sini. Kurbanan misalkan, pas kurban perlu pisau tajam untuk motong kambing, ngupas kulit kan, nah, dimanfaatkan. Begitu juga ilmu. Ilmu memang sekarang belum kelihatan penting karena kita belum menggunakannya. Begitu kita gunakan baru penting. Nah, ilmu kayak alat. Ilmu itu kayak alat. Kita harus punya pisau kecil, ada parang, ada cangkul segala macam. Setiap bidang itu butuh alat masing-masing. Cukur jenggot pakai pisau kecil, jangan pakai parang kan gitu. Nah, pakai parang untuk nebang,
Begitu juga ilmu, ada ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk A, ada ilmu yang untuk B kan? Ada tempatnya masing-masing. Makin banyak ilmu, insya Allah hidupnya makin mudah. Kayak makin banyak alat gitu. Ya. Kalau alatnya satu parang doang, mau cukur jenggot pakai parang, cukur rambut pakai parang kan nggak ini, kurang bagus kan? Ya. Itu maksudnya. Nah itu. Maka banyaklah ilmu. Maka kata MZ kan, dengan ilmu hidup jadi mudah. Nah. Lanjut. Waqad yatarajjahul atfu alaihi, dan kadang-kadang kuatlah oleh ataf alaihi di atasnya nasab. Waqad yatarajjahu, kadang-kadang kuatlah oleh ataf alaihi di atasnya nasab. Ini lawan tadi. Kalau tadi lebih baik kita nasab daripada ataf, sekarang lebih kuat ataf di atas nasab. Lebih baik kita ataf daripada kita nasab. Lebih baik kita ataf daripada kita jadikan maf'ul ma'ah. Contoh, nahu al-misalul awalu. Nahul misalil awali. Ya. Bermula demikian itu seperti contoh yang pertama. Nahul misalil awali. Demikian itu seperti contoh yang pertama. Ja'al amiru wal jaisu. Itu lebih baik kita ataf. Karena pada dasarnya wa itu waw ataf. Wa itu waw ataf. Pada dasarnya. Wa nahu, dan seperti ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Lebih baik kita ataf. Datanglah si Zaid dan datanglah si Umar. Karena itu asalnya waw ataf. Tapi kita baca ja'a Zaidun wa Amran. Boleh juga. Nah, boleh juga. Cuma lebih baik kita ataf. Fal atfu fihima wa fima asbahuma arjahu li'annahul aslu. Ini dari alasannya. Fal atfu fihima, maka bermula ataf fihima pada keduanya. Keduanya contoh yang pertama di awal kitab ja'al amiru wal jaisha. Maka bermula ataf pada keduanya. Keduanya contoh pertama dan ja'a Zaidun wa Amrun. Wa fima asbahuma, dan pada ma yang menyerupai akan keduanya arjahu. Khabarnya itu lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Li'annahul aslu, karena sesungguhnya ataf itu asal. Asal waw itu waw ataf. Kemudian yang enggak sah di ataf baru disebut waw ma'ah. Nah, ada pertanyaan? Udah habis nih. Nah, udah selesai maf'ul ma'ah. Allah Akbar. Gimana? Kira-kira. Udah jauh kita ngaji kan? Udah, oh, Masya Allah, udah 20 halaman. 23 halaman. Ada yang muskil, coba dilihat-lihat. Jadi kesimpulan mudahnya begini. Maf'ul ma'ah isim mansub yang berada sesudah waw ma'ah. Yang di belakang dia mesti ada jumlah fi'il fa'il, fi'il naib fa'il, atau jumlah mubtada khobar nggak apa-apa. Tapi dalam mubtada dan khobar itu ada isim yang bermakna fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul kan? Nah, itu. Seperti ana, sairun wa naila. Kemudian maf'ul ma'ah ada yang bebas. Kalau sah kita antaf berarti boleh kita antaf, boleh kita nasab. Kalau yang nggak sah kita antaf, wajib kita nasab. Kemudian ada yang lebih baik kita antaf, ada yang lebih baik kita nasab. Nah, itu doang kesimpulannya. Apa bedanya makna kita ataf sama kita jadikan maf'ul ma'ah? Nah, kalau maf'ul ma'ah menunjukkan kebersamaan. Kalau kita ataf enggak menunjukkan kebersamaan, tapi ada dua-duanya. Itu bedanya. Nah, kalau sudah pernah mengkaji tentang bab ataf di sana, salah satu faedah waw itu maknanya apa? Apa? Musyarakah ya? Apa makna waw? Faedah waw ataf.
Apa? Mutlak jamak. Mutlak jamak. Ya, mutlak jamak istilahnya bukan masyarakat. Mutlak jamak maksudnya ada kedua-duanya. Ataf ada, ma'tuf juga terjadi, tapi enggak menunjukkan bareng. Bisa awal terjadi yang duluan disebut, atau bisa juga sebaliknya, ja'a Zaidun wa Amrun. Bisa yang datang si Zaid duluan, bisa si Umar duluan, ya kan? Enggak harus yang duluan disebut duluan datang, enggak. Ja'a Zaidun wa Amrun, padahal yang datang si Umar dulu disebut belakangan, boleh. Nah, yang penting kedua-duanya datang, si Zaid datang, si Umar datang. Boleh datang bareng, boleh juga tidak bareng, kan? Nah, itu maknanya mutlak jamak. Artinya kedua-duanya terjadi antara ataf dan ma'tuf. Tapi kalau pakai waw ma'a, mutlak jamak bersama ma'a, ada barengnya. Nah, itu bedanya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan panjang-panjang ngajinya.